warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Musriatun Channel. Hari ini saya akan berbagi terkait penulisan soal latihan asesmen nasional dengan model petualangan. Jadi istilahnya nanti ada soal tertentu jawabannya akan merujuk ke link soal berikutnya. Kalau biasanya kan soal berurut, kalau ini tidak berurut, akan sesuai dengan jawaban yang diberikan, maka akan mengarahkan ke soal yang di situ. Mari kita lihat, penasaran kan ya? Itu akan membuat, boleh dikatakan sebagai soal petualangan atau cerita petualangan ya. Nah, kita manfaatkan Google formulir. Nah, saya sudah di Drive. Untuk pencarian yang paling mudah, di Drive kita bisa mengakses apa saja, termasuk membuat materi di latihan di Google formulir. Nah, kita klik ditambahkan tadi, saya ulang, ditambahkan, terus kemudian di baru tadi, terus kemudian saya pilih formulir kosong. Formulir ini akan saya beri judul cerita petualangan. Nah, misalnya oh iya, kita klik dulu ini, kemudian kita klik di atas, nanti akan tercopy secara otomatis, tidak usah menulis lagi. Nah, pertama kita memasukkan identitas siswa dulu, nama, kita pilih jawaban singkat, dan ini harus dijawab oleh siswa. Kemudian kita tambahkan selain identitas nama, kita tambahkan kelas misalnya. Kemudian ini juga pilihan jawaban singkat juga. Nah, sudah. Kemudian kita wajib isi juga, ini karena untuk identitas. Nah, kemudian kita akan klik bagian ini, section atau tambahkan bagian, biar tampilannya terpisah antara identitas dan soalnya. Kita klik di sini, maka akan muncul bagian 2. Bagian 2 ini kita beri judul soal petualangan misalnya. Nah, ini adalah soalnya, judul soalnya. Saya akan melampirkan di sini sebuah gambar di bawah sini nanti. Maka saya klik di sini, ada tambahkan gambar. Ada gambar yang saya siapkan untuk membuat ilustrasi sesuai ilustrasi soal ceritanya. Sudah saya siapkan di laptop. Bisa mencari gambar dari mana saja dan langsung dari Google penelusuran juga bisa, tapi kali ini saya sudah menyiapkan gambar sesuai dengan ide ceritanya. Kita klik, kemudian kita klik buka. Nah, sudah masuk. Nah, mari kita lihat nih, ada gadis cantik. Nah, kita tambahi ilustrasi gadis atau ilustrasi seorang gadis. Oke, kita beri judul begitu saja. Terus kemudian kita masuk pada soalnya. Nah, untuk membuat soal kita klik tambahkan. Nah, saya akan membuat soal yang mirip-mirip dengan itu. Nah, maka sesuai dengan ilustrasi ya, saya kopikan saja soal yang sudah saya siapkan. Ini misalnya ada cerita tentang Dara, seorang gadis dari keluarga kaya, tapi dalam kondisi cacat. Nah, tidak bisa berjalan sendiri, butuh bantuan orang lain. Nah, kita copy di sini sebagai ilustrasi ceritanya. Kemudian ada di
intinya dia mau ditinggal di rumah sendiri oleh ayahnya tuh. Terus kemudian kita akan ada kemungkinan hal-hal yang dilakukan oleh Dara ketika dia ditinggal pergi. Ayahnya berpesan bahwa Dara jangan mengangkat telepon dari siapapun demi kebaikannya. Itu yang dipesankan ayahnya ketika ayahnya pergi. Nah, terus 4 jam berlalu sejak keluarganya pergi, tiba-tiba ada telepon berdering. Nah, hal apa yang mungkin dilakukan oleh Dara? Nah, ini yang pertama, misalnya kita pilih, saya copy aja. Misalnya Dara mengabaikan dering telepon. Nah, terus kemudian yang kedua, Dara tidak mengacuhkan pesan ayahnya. Nah, ada 2 pilihan di sini, tapi pilihan di sini itu kita tidak usah memberi jawaban karena nanti sifatnya ini adalah untuk merujuk ke jawaban berikutnya. Jadi tidak usah diberi jawaban dan juga tidak usah diberi skor. Seperti ini, tapi wajib isi. Nah, seperti itu. Kemudian jawaban yang soal berikutnya kita tampilkan dengan section baru. Jadi agar bisa mengarah ke, misalnya kita memilih Dara mengabaikan dering telepon, maka apa yang dia lakukan berikutnya. Kalau Dara tidak mengacuhkan pesan ayahnya, maka itu adalah sesuatu yang berbeda kan, mengabaikan berarti dia mengikuti perintah ayahnya, sedangkan yang Dara mengacuhkan berarti tidak mengacuhkan berarti tidak mengikuti perintah ayahnya. Maka nanti akan ada efek yang berbeda. Maka kita lanjutkan dengan section atau bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya kita tulis seperti ini. Kita klik copy. Kemudian bagian berikutnya kita juduli ini. Sesuai pilihan jawabannya. Nah, Dara mengabaikan dering telepon. Nah, kemudian kita tulis soalnya. Baru kita klik tambahkan soal di section yang ketiga. Kemudian saya copy saja soal yang bisa. Nah, misalnya, oke, agak saya tulis saja. Kita tulis Dara mendengarkan pesan ayahnya, maka ia duduk santai di kamar misalnya. Atau jawabannya karena dia mendengarkan pesan ayahnya, kemungkinan bisa, maka mana yang betul? Yang kedua misalnya, ia berupaya menjangkau telepon. Nah, nih, terus kemudian kalau yang ini harus dijawab. Ini kemudian kalau yang tadi, soal yang ini harus dijawab tapi tidak usah pakai skor. Tapi kalau soal yang di section berikutnya sebagai efek dari pemilihannya itu tidak usah diwajib jawab, tapi harus ada skornya. Nah, bagaimana cara memberi skor? Kita akan ke setelan ini, setelan di roda gigi.
Ini bukan batasi, tapi semua bisa mengakses. Kemudian kita klik quiz. Nah, kita jadikan quiz, baru kita bisa ada kunci jawaban nanti. Seperti itu. Terus kemudian ini jika jawabannya pertanyaan tak terjawab ditunjukkan, jawaban yang benar boleh, nilai ini tergantung kita mau ngatur yang mana. Kalau sudah cocok dengan pilihan, kita klik simpan. Nah, kita scroll ke bawah kembali ke soal yang tadi. Ini soal yang ini harus ada poinnya. Maka ini kalau sudah kita setelan, ini ada kunci jawaban, maka kita klik di sini. Ini kita beri skor 10 misalnya. Kemudian jawabannya ia santai di kamar. Nah, selanjutnya kita klik lagi untuk menghubungkan section berikutnya. Kita klik lagi tambahkan section. Kita akan membahas tentang jawaban yang ini. Dara tidak mengacuhkan pesan ayahnya. Acuh itu peduli, tidak mengacuhkan berarti tidak peduli pesan ayah. Kan begitu? Oke. Kalau ini kita tambahkan di sini, Dara tidak peduli. Kemudian kita tambahkan soalnya. Kemungkinan yang dilakukan Dara adalah, nah, misalnya ini kita tulis dia mengangkat, coba nih ditanya misalnya Dara mengangkat telepon, kemudian ia kaget. Nah, kemungkinan apa yang terjadi? Nah, ini misalnya kita beri telepon dari polisi mengabarkan keluarganya bermasalah di jalan. Yang ini misalnya telepon dari ayahnya yang mengatakan sudah dalam perjalanan pulang. Nah, ini kemudian soal ini poinnya juga 10. Kemudian ada jawabannya, tapi tidak boleh disifat wajib menjawab. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang ilustrasi awal. Di soal ini kita harus membuat sebuah perilaku khusus agar mengarahkan pada jawaban di section-section selanjutnya. Nah, jika Dara mengabaikan dering telepon, maka dia seharusnya mengarah pada pertanyaan ke yang bisa mengarah ke section berikutnya. Maka kita klik ini nih, ulang, ada titik 3 di sini.
kita klik buka bagian berdasar jawaban, terus kemudian ini kita klik ini. Nah, tadi itu kita ada di bagian keberapa ini? Kita ada di bagian 3 ya, di bagian 3 Dara yang mengabaikan 2, berarti untuk jawaban Dara mengabaikan itu akan membuka bagian 3. Nah, terus ketika Dara tidak mengacuhkan, itu akan membuka bagian 4. Nah, sudah. Terus ada lagi nih yang perlu kita tuliskan adalah di bagian 3. Nanti kita hanya perlu satu soal saja, satu jawaban saja, jika tidak usah lanjut ke bagian berikutnya. Maka ini kita klik di sini, lanjut ke bagian berikutnya. Harus kita sebentar. Yang di sini ada setelan bagian ini, kita pilih di sini. Nah, kita pilih kirim formulir. Jadi kalau sudah mengerjakan di bagian 3, tidak usah melanjut ke bagian 4. Maka di sini kita klik kirim formulir. Bukan di sini, tapi di kita lanjut dulu ke bagian, kalau yang di sini kirim formulir di sini, karena nanti akan terhenti hanya di bagian ini. Di sini kita masih lanjutkan ke bagian di bagian 3 ini. Orang yang memilih soal jawaban yang ketiga, kita klik di sini, maka dia harus sudah selesai, maka dia bisa kirim formulir di sini. Nah, yang ini dibiarkan saja. Nah, terus kira-kira seperti apa sih bentuk soalnya? Apakah sudah bisa kita cek mengarah ke jawaban atau tidak? Kita lihat di perhatian jawab. Kita coba jawab, misalnya ini Nina, kelasnya 8D, kemudian nah ini ada kata klik berikutnya karena tadi ada section ya, klik berikutnya. Nah, ini tadi misalnya saya memilih Dara tidak mengacuhkan pesan ayahnya. Apakah nanti merujuk ke soal keempat? Di bagian 4 kita lihat. Nah, betul. Dara tidak mengacuhkan pesan ayah ya, ini ke sini. Nah, kemudian di sini kita pilih. Nah, ini berarti soal yang kita buat tadi sudah merujuk soal kedua langsung menuju soal yang keempat, karena kita memilih pilihan di soal tersebut sesuai dengan section yang seharusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal asesmen nasional menggunakan jenis cerita petualangan. Bisa dikembangkan untuk jenis-jenis soal lain sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ilustrasi yang kita berikan. Oke, soal yang menarik bukan? Mudah-mudahan penjelasan saya atau paparan saya terkait ini menjadi bermanfaat, menambah hasanah kita dalam membuat soal persiapan asesmen nasional untuk putra-putri kita di sekolah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.